Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Alirisrina. Saya dari kelas 11 MPLB 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab ke-10, yaitu tentang perencanaan program kehumasan. Materi yang pertama ada pengertian program. Program adalah rancangan mengenai asas suatu usaha yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Sekumpulan aktivitas harus saling berkaitan, berkesinambungan, dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Tujuan tiap-tiap program itu tidak sama dan pastinya berbeda, tetapi harus saling menyambung pada satu tujuan sebuah organisasi tersebut. Materi yang kedua ada pengertian program kerja. Program kerja adalah suatu rencana kegiatan dalam suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan sistematis yang telah disepakati dan disetujui secara bersama-sama oleh anggota organisasinya, yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi setiap organisasi dalam menjalankan rutinitas roda bagi organisasinya. Mengapa demikian? Karena program kerja juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita program tersebut. Materi yang ketiga ada perencanaan atau planning, merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, bidang kehumasan harus menetapkan tujuan dari sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaannya. Materi yang keempat ada ruang lingkup program kerja public relation. Yang pertama ada publication and publicity, yaitu mengendalikan perusahaan kepada publik. Yang kedua ada event, yaitu kegiatan sebagai upaya membentuk citra. Yang ketiga ada news, yaitu pekerjaan produk relation, menghasilkan produk-produk tulisan dan menyebarkan informasi kepada publik. Yang keempat ada community influence, yaitu menciptakan ketertiban masyarakat. Yang kelima identity media, yaitu membangun hubungan dengan media. Yang keenam ada lobbying, yaitu negosiasi dengan pihak. Yang ketujuh ada social investment, yaitu membuat program-program manfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan. Materi yang kelima yaitu perencanaan proses program kerja. Tujuan dari proses perencanaan program kerja yaitu untuk mengelola berbagai aktivitas public relation atau humas tersebut dapat diwujudkan. Landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan. Yang pertama, itu ada penelitian dan mendengarkan atau research listening. Pada tahapan ini akan diterapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan organisasi. Yang kedua, itu ada perencanaan dan pengambilan keputusan atau planning decision. Ini tahap merupakan kelanjutan dari tahapan phase finding. Phase finding adalah proses untuk pengalihan dan pendefinisikan masalah. Yang ketiga ada komunikasi pelaksanaan atau communication action. Pesan secara efektif mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting, yang berpotensi dalam upaya memberikan dukungan. Yang terakhir ada evaluation. Ini tahap di mana organisasi ingin mengetahui dampak atau pengaruhnya terhadap publik atau khalayak. Materi yang keenam ada perencanaan program kerja humas. Ada 6 model perencanaan public relation, yaitu yang pertama menilai situasi-situasi merupakan kumpulan lengkap antara segala yang diketahui dari pihak-pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mendefinisikan secara objektif survei untuk mengungkapkan pendapat atau citra organisasi di mata khalayak. 3. Definisi public perencanaan produk relation. Ada 2 jenis public relation, yaitu public primer berhubungan dengan usia, gender, ras, lokal, atau pendidikan. Yang kedua, public sekunder berkaitan dengan publik lainnya. 4. Memilih teknik dan bahan, pemilihan metode penyampaian pesan kepada audiens. 5. Anggaran. 6. Menyusun laporan berdasarkan liputan.
Materi yang ketujuh atau materi yang terakhir adalah manfaat perencanaan program kehumasan. Yang pertama ada mengefektifkan dan mengefisiensikan koordinasi atau kerjasama antara pihak yang terkait. Yang kedua ada mengefisiensikan waktu, tenaga, upaya, dan biaya. Yang ketiga ada menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas atau konkret. Yang keempat, mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi, pelaksanaan komunikasi, target, dan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang. Yang kelima, ada menetapkan klasifikasi rencana jangka panjang.